Pak Aditya yakin secara sadar kalau Mutiara ini adalah anak kandungnya berkat ikatan batin. Wah, kira-kira seperti apa momennya? Yuk kita bahas bareng-bareng bersama dengan Dramanesia. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu. Yap, kalau di video sebelumnya, Mimin udah ngebahas bagaimana kronologi Mutiara ini pingsan sama Bejo. Terus juga Bejo yang berlaku kurang baik kepada Mutiara hingga Kenzo yang akhirnya berusaha untuk meyakinkan Mutiara tentang siapa Bejo alias Firman yang sebenarnya. Nah, di video kali ini kita akan bahas hal yang cukup menyentuh yang datang dari Pak Aditya. Ya mungkin ini terlihat sederhana, terlihat seperti biasa aja. Tapi bagi Mutiara ini sebuah hal yang sangat penting. Karena mau bagaimanapun juga, suka nggak suka mau nggak mau, faktanya Pak Aditya ini memang ayah kandung dari Mutiara. Sehingga mau dipisahkan jarak, ruang, dan waktu pun, ikatan batin antara mereka berdua pasti akan selalu terhubung. Ini sudah faktanya dan udah banyak momen yang memperlihatkan adegan tersebut. Adegan yang mana baik itu Pak Aditya maupun juga Mutiara sama-sama punya ikatan batin. Oke. Lanjut aja, ketika masa pencarian Mutiara ini, Pak Aditya entah kenapa seperti nggak bisa fokus ke hal yang lain. Bahkan ketika Rianti melarang, lalu juga pekerjaan di kantor begitu menumpuk, semua benar-benar dihandle pekerjaan oleh Gisel, sedangkan Aditya mendiamkan Rianti. Sama seperti episode sebelumnya sebetulnya. Aditya pun juga mengatakan kepada Rianti, tolong bersikap empati kepada Mutiara. Karena balik lagi, kebencian Rianti ini kan gak berdasar sama Mutiara. Dan bagi Aditya ini terlalu konyol. Maksudnya oke, mungkin Mutiara ini gak selevel lah, anggap aja pekerjaannya hanya ART. Tapi bagi Aditya pekerjaan itu bukan segala-galanya. Toh sama-sama manusia juga. Apalagi Aditya ini pun juga tahu Mutiara anak yang baik, didikan orang tuanya yang benar, apalagi bisa bikin kopi dan nasi goreng terasi yang begitu widuri banget aja. Itu sudah menandakan kalau ada feeling yang begitu kuat dari Pak Aditya dan juga Mutiara. Makanya salah satu alasan Pak Aditya mencari Mutiara, yang pertama itu bukan cuma khawatir, yang kedua bukan cuma karena insting aja atau feeling alias ikatan batin, tapi juga yang ketiga karena faktor widurinya. Kopi setiap diminum oleh Pak Aditya ngingetin widuri banget. Nasi goreng terasi buatan Mutiara itu pun juga sama. Jadi Aditya di sini udah mulai merasa oke, kayaknya ada sesuatu yang harus dicari dari Mutiara. Intinya Pak Aditya tuh ngerasa entah kenapa rasa kehilangan, rasa ketakutan, rasa khawatirnya sama seperti Aditya khawatir kepada Aurel. Yap, jelas aja orang Aditya sama Mutiara ini adalah ayah dan juga anak kandung. Pasti ikatan batin itu akan selalu ada. Makanya sampai senekat ini. Bahkan omongan Rianti yang merasa apaan sih ini kok semua sibuk banget nih nyari Mutiara, bener-bener gak dianggap sama Pak Aditya, teman-teman. Pak Aditya literally bener-bener fokus untuk bisa mencari Mutiara. Ya perjuangan pun juga tentu saja Pak Aditya tidak sendirian. Ada Kenzo, ada Aurel, ada pihak kepolisian, ada Ivan, bahkan juga Pak Yanto, supir pribadi dari Aditya itu sendiri. Teman-teman pun juga bisa sendiri nanti. Luar biasanya perjuangan Pak Aditya. Mungkin seperti yang dikatakan di awal video, seperti simple nyari-nyari aja. Tapi ya karena ngerasa khawatir inilah, apalagi kan ini momen yang bikin deg-degan banget Pak Aditya. Takut Mutiara kenapa-napa dan lain sebagainya macamnya. Ini tuh bener-bener luar biasa dan bikin baper. Bukan cuma ngelihat bagaimana Kenzo bisa dekat sama Mutiara, bisa sayang sama Mutiara, bisa care sama Mutiara aja. Tapi kedekatan antara ayah dan anak ini tuh jempol banget deh pokoknya. Luar biasa banget teman-teman. Karena ini tuh bener-bener bikin tenang hati. Yang nonton tuh bener-bener bikin terharu. Ya setelah berhasil pada akhirnya menangkap Bejo ini, intinya Mutiara bakal selamat. Akhirnya Aditya pun juga begitu bahagia karena pada akhirnya bisa melihat Mutiara kembali. Bahkan Aditya pun juga secara langsung meminta kepada Mutiara untuk tinggal di rumahnya dan gak perlu lagi untuk pergi-pergi dengan alasan yang jelas. Sampai memang betul-betul Mutiara ketemu ayah kandung yang asli. Bukan yang palsu ya, tapi yang asli.
Wah, ini kan menandakan bahwa Pak Aditya tuh nggak rela kalau Mutiara sampai pergi. Memang konsekuensinya udah Mimin bahas juga di video-video sebelumnya, dan mungkin teman-teman pun juga udah tahu Rianti jadi faktor utama yang bakal mengganggu, bakal nyinyir aja terus, bakal terus aja marahin Mutiara meskipun Mutiara nggak salah. Tapi balik lagi, nggak ada pilihan lain. Mau gimana pun juga Mutiara ini harus dilindungi, apalagi Kenzo, Aurel nggak mau kalau Mutiara sampai pergi dengan orang yang memang betul-betul bukan keluarga dari Mutiara itu sendiri. Sehingga mau nggak mau Rianti pun juga harus menerima kehadiran dari Mutiara di rumahnya. Jadi daripada Rianti nggak suka, justru Aditya malah meminta Rianti untuk pergi aja kalau memang Rianti masih nggak punya empati kepada Mutiara. Bagi Aditya tuh nggak masalah. Namanya orang suka, namanya orang benci, kan kita nggak pernah bisa maksa teman-teman. Tapi bagi Aditya, kebenciannya Rianti ini tuh udah bener-bener kelewatan banget. Sama sekali nggak pernah ada reason atau alasan yang tepat untuk benci sama Mutiara. Bayangin, Rianti benci sama Mutiara karena kopinya Mutiara lebih enak, karena nasi goreng Mutiaranya lebih enak, karena Mutiara tuh diperhatiin sama anak-anaknya. Coba, make sense nggak buat benci sama Mutiara? Malah jatuhnya seperti iri aja kan teman-teman. Nah, inilah yang nggak disukain banget sama Pak Aditya. Makanya Pak Aditya tuh begitu membela Mutiara, ya bukan cuma karena kopi dan nasi gorengnya aja, tapi karena memang personnya Mutiara, memang pribadinya Mutiara tuh memang sebaik itu. Cuman orang yang gila aja, yang aneh, yang anggap Mutiara tuh orang jahat. Ya Rianti inilah salah satunya, sama seperti Sandra yang kena karmanya. Makanya jangan pernah jahat kepada orang, jangan pernah menuduh Mutiara macam-macam, karena ujung-ujungnya banyak yang sayang dan belain Mutiara juga. Intinya semua orang happy, bahagia melihat Mutiara kembali. Pak Aditya pun juga langsung memeluk erat Mutiara karena memang seperti pelukan seorang ayah yang rindu akan anaknya. Begitupun juga sebaliknya. Ketika kekosongan datang dalam hatinya Mutiara, ketika rasa kosong, hampa, seperti hening dalam hatinya Mutiara ketika bersama Bejo, seperti langsung terisi ketika bersama dengan Pak Aditya. Sama aja seperti sebuah handphone yang lowbat terus kita cas nih teman-teman, pakai charger, tiba-tiba mengisi dayanya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ini tuh bener-bener hangat sekali, bener-bener luar biasa kedekatannya, dan yang pasti bikin baper dan romantis. Apa ya, emang kalau hubungan antara ayah dan anak perempuan tuh nggak bisa dipungkiri tuh pasti bikin kita tuh sedih-sedih terharu. Apalagi kan balik lagi teman-teman ya, insting, ikatan batin, perasaan, jiwa yang benar-benar menyatu tuh nggak pernah bisa bohong juga. Aurel pun juga bahagia, Bi Ipah pun juga, apalagi Kenzo pun juga benar-benar bahagia. Bahkan mungkin di sini pun juga bakal menjadi kesempatan juga nih teman-teman bagi Mutiara untuk minta maaf nih sama Mas Kenzo, karena sebelumnya udah nggak percaya dengan semua perkataannya Kenzo kalau Firman alias Bejo bukanlah ayah kandung dari Mutiara. Ayo Mutiara, makanya jangan marah dulu. Emang lucu ya sih teman-teman, kalau udah Mutiara sama Kenzo tuh berantem tuh bener-bener lucu banget gitu. Kelihatan banget lah lucu-lucu gemesnya. Tapi tetap aja ya, tenang aja. Ini bukan berantem beneran, tapi emang berantem lucu ala Zora aja. Tapi balik lagi, berkat semua kejadian di episode sore ini benar-benar membuat Mutiara pun juga pada akhirnya sadar kalau Kenzo memang seperhatian itu dan sesayang itu. Apalagi melihat bagaimana Pak Aditya yang berjuang juga mencari, Aurel pun juga sama, bahkan hingga Pak Yanto pun juga ikut terlibat. Ini membuktikan kalau Mutiara begitu disayang oleh keluarganya Aditya, dan semoga aja lewat momen ini dan kesempatan ini, kalau nggak kepotong bersambung ya, semoga sesegera mungkin Pak Aditya dan Mutiara sama-sama bisa tahu kalau mereka berdua ini adalah ayah dan juga anak kandung. Jangan sampai tertahan lagi. Setuju ya teman-teman? Coba kalau setuju boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah!